Sebelumnya juga teman dari Mesir masih muda, sangat muda sekali. Katanya sakitnya sangat detik, tiba ke rumah sakit, kemudian dalam waktu singkat juga meninggal dunia. Itu beberapa yang guru saya berapa hari yang lalu juga begitu. Kalau ini di rumah, namanya di rumah, kemudian juga yang sudah tua. Barusan ada Ustaz nasional, termasuk Ustaz dari nasional, dikabarkan masuk ICU, keadaan kritis, anaknya kena COVID-19, pemeriksaan. Jadi satu-satu teman-teman itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang singkat, beruntun begitu. Ya ini ya fenomena yang kadang-kadang tidak terjadi pada hari-hari sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu pada hadirin rahimakumullah, dalam kondisi seperti ini tepat kalau kita membahas tema mengetuk pintu langit. Kita mengetuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu langit supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya dari segala mara bahaya, dari segala macam penyakit, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keamanan, ketentraman dalam hidup ini, bisa beribadah dengan tenang, bisa kembali ke masjid dan masjidnya bisa normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Karena itu pada pertemuan yang lalu kalau tidak salah kita telah membahas satu doa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat, wa tahawuli afiatika, dan bergesernya keamanan dan keselamatan, wa tahawuli afiatika wa fujaati niqmatika, dan aku berlindung kepadamu dari musibah yang mendadak atau murka yang mendadak, murkamu yang mendadak, wa jami'i sakhatik, dan saya berlindung kepadamu dari seluruh amarahmu, seluruh murkamu. 4 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, dalam doa ini. Kita harapkan bapak-bapak yang ada di sini, karena memang sebagian besar kalau saya kunjung dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, memang rata-rata jamaahnya bapak-bapak. Maksudnya bapak-bapak itu 40 tahun ke atas, bahkan 50 tahun ke atas, yang anak muda masih jarang. Kenapa ya? Anak-anak muda di hampir setiap masjid itu ada, tapi sedikit dibanding dengan bapak-bapak. Ini fenomena apa kira-kira bapak? Apakah kita nggak mengajak anak-anak kita ke masjid? Atau anak-anak kita punya masjid sendiri? Atau dia nggak ada di rumah? Dia mungkin di tempat lain, kerja di tempat lain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini yang saya lihat di beberapa masjid, bukan hanya di Muhajirin, bukan hanya di Nurul Iman, tapi di berbagai masjid. Termasuk terakhir saya di masjid mana lupa, itu begitu. Ada sebagian memang masjid yang didominasi oleh anak-anak muda. Itu biasanya masjid perumahan baru, yang memang isinya pengantin-pengantin baru, yang anaknya masih 1, 2, anaknya masih kecil-kecil, masjidnya berisik ya. Karena apa? Isinya anak-anak kecil, namanya berarti komunitas tertentu. Tapi secara umum jamaahnya itu bapak-bapak di atas 40 tahun atau bahkan di atas 50. Atau bahkan bagi yang pensiun. Itu terjadi ketika musim normal, dan
apalagi musim COVID-19. Artinya apa? Berarti artinya yang masih aktif bekerja, yang masih aktif ke kantor itu kadang-kadang ke masjidnya berkurang. Bisa aja dia pergi sebelum subuh atau datang setelah isya, sehingga susah untuk mengikuti kajian-kajian. Nah, tetapi para hadirin rahimakumullah, tidak usah khawatir. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita, terutama kepada bapak-bapak yang hadir saat ini dan bapak-bapak yang sudah pensiun. Berikan kabar gembira bahwasanya beliau bersabda dalam suatu hadis. Ya, hadis ini masih diperselisihkan keabsahannya, tapi maknanya sahih. Ya. Rasulullah SAW bersabda, laula al-atfalu rudda, kalau bukan karena anak-anak yang masih menyusui, kalau bukan karena anak-anak yang masih menyusui, wasyuyukhu rukka, dan kalau bukan karena orang-orang tua yang rajin sujud dan rukuk di masjid ataupun sholat tahajud, dan kalau bukan karena al-bahaimu rutta, dan kalau bukan karena binatang-binatang ternak yang lagi mencari makanan seperti kambing, ya, seperti sapi, unta, bahkan binatang-binatang yang lain seperti ayam, burung, kucing bahkan yang sedang mencari makanan, la sobba alaikum minas samai al-adzaba sobba, maka Allah akan menurunkan kepada kalian azab dari langit, menghancurkan kota ini, menghancurkan negara Indonesia ini. Jadi sebenarnya para hadirin rahimakumullah, kehadiran kita di masjid ini, ya, bapak-bapak, ya, itu sebenarnya proteksi, sebagai protek dari kelangsungan negara Indonesia. Maka kalau tidak ada orang yang ke masjid, masjidnya ditutup semuanya, dan tidak ada orang yang rukuk, dan tidak ada orang yang sujud, mungkin sudah selesai negara Indonesia sejak lama. Jadi bapak-bapak yang ke masjid ini berperan di dalam membangun negara, berperan di dalam mengatasi keamanan negara, walaupun tidak secara kasat mata, tapi sebenarnya itu. Kenapa? Karena banyaknya maksiat, banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Tapi alhamdulillah, dengan adanya bapak-bapak yang ngaji seperti ini, ibu-ibu yang ngaji, azab itu tidak jadi diturunkan. Azab itu tidak jadi diturunkan. Ditambah dengan anak-anak kecil yang masih menyusui. Makanya kalau bisa memang setiap perumahan itu harus berlangsung regenerasi. Harus ada anak kita yang menikah, menantu, tinggal di sini, punya anak. Jadi bapak itu harus punya cucu. Rumah itu kalau cuman orang tua dua, bapak dan ibu sudah 60 dan 70, itu kayaknya kurang rame. Makanya kalau bisa cucunya atau menantunya tinggal di sini juga perumahan ini, sehingga ada kehidupan baru, ada suara tangis bayi. Ya, kita lihat di jalan-jalan ada anak-anak kecil. Oh, itu menantunya dan itu cucunya. Nah, dengan adanya cucu yang masih kecil, yang masih menyusui, itulah Allah akan menyayangi kita, Pak. Makanya Rasulullah SAW, ya, walaupun sudah punya cucu, cucunya dibawa kemana-mana, termasuk dibawa ke masjid. Itu menunjukkan bahwa ada regenerasi, ya, ada pewarisan kepemimpinan dan nilai-nilai kepada anak dan cucu. Maka termasuk di Masjid Muhajirin ini harus ada regenerasi. Anak-anak muda harus mulai dibawa, dikenalkan dengan masjid, dan kalau perlu dilibatkan dalam kepengurusan
masjid sehingga akan mengganti kita. Apalagi kita tadi dengar banyak yang wafat ya di musim Covid-19 ini. Ya. Satu lagi wal bahaim rudda wal bahaim rutta. Ayam-ayam, kucing-kucing, burung-burung ya, kambing yang mencari makanan itu disayangi oleh Allah, Pak. Karena maksiatnya manusia susah untuk menolak azab dari Allah kecuali melalui 3 golongan tadi. Maka bolehlah kita melihara kucing, bolehlah melihara ayam, melihara burung. Ini musim Covid-19 ini banyak orang nganggur di rumah, daripada melamun beli burung. Saya lihat di jalan-jalan tuh orang bawa kandang-kandang burung. Oh, ini karena di rumah nggak ada kerjaan, nggak apa-apalah, asal burungnya diberi makanan. Banyak juga yang melihara kucing supaya ada kerjaan di rumahnya. Ada yang melihara ayam dan seterusnya, tidak apa-apa ya, karena menyayangi binatang itu juga termasuk sesuatu yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kembali kepada doa ini, Allahumma inni a'udzubika. Target kita bapak-bapak hafal doa ini. Target mengetuk pintu langit ini adalah bapak hafal doa-doa ini dan dibaca dalam sujud, dibaca setelah sholat, dibaca ketika malam hari, itu target kita ya. Sehingga Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Nikmat ada 2, nikmat agama dan nikmat dunia. Nikmat dunia sudah jelas, ada rumah, ada mobil, ada anak, ada istri, ada harta. Tapi kalau nikmat agama adalah yang tidak dipahami banyak orang. Nikmat agama itu nikmat kita bisa melaksanakan perintah Allah. Jadi bapak-bapak yang hari ini bisa ke masjid, sholat subuh dan ikut pengajian sampai syuruk, itu berarti bapak-bapak telah mendapatkan nikmat agama yang sangat besar, yang kebanyakan manusia tidak mendapatkan. Itu nikmat agama harus kita jaga, jangan sampai hilang nikmat itu. Makanya kita usahakan masjid tetap buka, walaupun ya kadang-kadang saya dengar sendiri muhajir ini buka tutup ya. Tapi nampaknya akhir-akhir ini masih buka terus, belum ditutup lagi ya. Kita berdoa Pak dibuka terus, karena dengan bisa ke masjid hati kita jadi tenang Pak, tenang menghadapi kehidupan ini tenang. Kalau nggak ke masjid rasanya kering hati ini. Walaupun sholat di rumah tapi beda. Hawanya itu lain Pak ya. Hawa masjid itu hawa banyak malaikatnya di sini. Makanya kalau air ditaruh di masjid itu berbeda dengan air yang ditaruh di rumah Pak. Di masjid ini airnya barokah. Maka kalau diberi air seperti ini saya minum, karena saya yakin ini airnya ditaruh di masjid dan ditaruh di samping imam. Benar enggak Pak? Dan saya mohon airnya ditaruh di samping imam, di samping mimbar gitu. Kalau enggak bisa semuanya, khusus ustadz lah ya, ditaruh di samping imam. Kenapa ustadz ditaruh? Karena berkah bacaan Al-Quran yang dibaca baik secara jahar maupun sirri itu masuk ke dalam air ini. Berkah, maka diminum oleh ustadz, diminum oleh siapa, dan bisa mengobatin, menolak virus Covid-19. Jadi pengobatan itu banyak macam Pak, bukan hanya satu macam. Salah satunya adalah meminum air yang sudah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Memang yang paling baik adalah air Zam-Zam, karena air Zam-Zam itu letaknya di samping Ka'bah, dan kita tahu sendiri Ka'bah itu tempat yang paling mulia di dunia.
Makanya doa di Ka'bah itu mustajab, apalagi bergelantungan di pintu Ka'bah. Apalagi habis itu minum air Zam-Zam. Banyak ulama jadi ulama itu gara-gara minum air Zam-Zam. Banyak cerita para ulama ketika mereka masih kecil, masih muda, lagi belajar, langsung minum air Zam-Zam. Sebelum minum air Zam-Zam dia berdoa, ya Allah, jadikan saya ulama, jadikan saya para penghafal Al-Quran. Dia minum. Habis itu dia jadi ulama dan penghafal Al-Quran. Ya, ma'uz Zam-Zam lima syuribalahu, di dalam hadis. Air Zam-Zam itu sesuai dengan niat dia minum. Niat itu penting, Pak. Niat dalam Islam itu penting. Kalau kita minum air ini niatnya bismillahirrahmanirrahim, ngambil keberkahan air minum, karena air minumnya itu di dalam masjid, insya Allah Allah memberikan keberkahan. Itu air minum. Termasuk kalau kita pergi ke masjid ingin mengambil keberkahan Masjid Al-Muhajirin, insya Allah Bapak dapat keberkahan. Dan kepengen mengobatin penyakit. Jadi kalau bahasanya itu apa namanya, isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri itu paling baik di masjid. Mandi bersama-sama maksudnya. Ya, dengan jaga jarak, dengan menggunakan masker. Tapi isolasinya di masjid, artinya apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan dari berbagai macam penyakit, ya. Kemudian ya tentunya di masjid pasti bersih, masjidnya bersih, berwudu, cuci tangan, jangan cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, itu enggak ada. Kalau di luar kan cuci tangan. Nah, kita cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, cuci telinga, cuci rambut, kurang apa? Ya. Sehari 5 kali. Jadi sebenarnya ya orang-orang itu ngikutin Islam, cuma setengah cuci tangannya, kakinya masih kotor, cuci tangan. Ya. Jadi mengajari kebersihan itu orang Islam, Pak. Bapak bayangkan kalau Bapak membaca buku abad pertengahan Eropa, ya, Eropa di abad pertengahan itu, wah ngeri, Pak. Orang Eropa itu kotor-kotor. Maka dulu ada namanya lupa saya, namanya virus hitam ya, wabah hitam. Itu lebih dahsyat daripada COVID-19. Itu membunuh sekitar 500.000 orang, sepertiga Eropa mati gara-gara wabah. Katanya sih dari tikus, ya. Katanya sih dibawa orang-orang Cina. Saya baru tahu juga itu, abad pertengahan itu ternyata sudah ada wabah hitam, ya, yang dibawa orang-orang Cina ketika mereka mengadakan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan laut hitam. Laut hitam itu bukan laut mati, beda lagi, Pak, ya. Kalau laut mati itu ada di Jordania. Kalau laut hitam itu perbatasan antara Asia dengan Eropa. Pelabuhan itu sangat ramai, dan mereka berinteraksi dengan orang Eropa, makanya menyebar ke seluruh Eropa, sepertiga orang Eropa mati. Ngeri dulu, Pak. Hampir sama dengan virus COVID-19, tapi lebih ganas. Karena virus COVID ini kata orang penyebarannya cepat, tapi efeknya enggak terlalu keras. Ya, jadi kemarin saya ketemu dengan beberapa ahli, ya, dalam kesehatan, ya, itu mengatakan begini, berbanding virus itu kan kalau penyebarannya dahsyat itu dia tidak mematikan. Tapi kalau dia mematikan, penyebarannya tidak masif, jadi berbanding begitu. Ya. Kalau di Eropa ini nggak tahu, ya, di Eropa ini sangat mematikan. Sepertiga Eropa meninggal dunia, sampai jumlahnya 500.000. Zaman itu banyak banget, Pak. Abad pertengahan.
Abad pertengahan itu abad keemasan Islam dan kegelapan Eropa zaman itu. Sekitar tahun 400, tahun 500 Masehi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW sampai 1400 Masehi, itu kira-kira abad pertengahan, itu jaraknya seperti itu ya. Sampai Eropa maju sekarang ini ya, itu sudah bukan abad pertengahan ya. Maksud saya pada hadirin rahimakumullah, ternyata mereka kemproh itu apa ya, kotor jorok. Bahkan saya dapat cerita orang-orang raja-raja Prancis, raja-raja Eropa itu kadang-kadang nggak mandi sampai bertahun-tahun. Bahkan ada salah satu raja yang mati karena nggak pernah mandi bertahun-tahun, sampai kutunya banyak banget mati. Iya Pak, benar nih Pak. Bahkan ada seorang raja yang kalau mohon maaf, kalau buang air kecil di kantornya, maksudnya di kantornya itu di tempat umum gitu, di tempat pertemuan tuh kencing, di situ dilihat orang banyak, jorok banget. Pasukan Tatar itu Pak, pasukan Tatar yang menyerbu Baghdad itu, komandannya mengatakan dilarang mandi selama perang, bertahun-tahun itu nggak mandi. Katanya sih kalau mandi menyebabkan orang itu jadi lembut, kalau nggak mandi jadi kasar Pak. Sengaja supaya kasar, supaya tidak kasihan sama umat Islam. Jadi kebersihan itu yang menemukan Islam, yang mengajari Islam Pak. Maka jangan mengajari orang Islam bersih ya. Orang Islam itu sudah bersih dari awal. Saya pernah hadir di sebuah perusahaan di Jakarta. Itu belum musim Covid. Protokol kesehatannya luar biasa. Jadi setiap lewat itu harus cuci tangan berapa kali. Disebutkan WHO cara nyuci tangan yang benar ya, sebelum makan, sudah makan. Dalam batin saya ketinggalan nih. Islam sudah merintahkan kita untuk cuci tangan habis tidur. Dalam satu hadis, jika salah satu kalian bangun tidur, idza staiqadha ahadukum ya, jika salah satu dari kalian tidur, fala yamussanna syai', janganlah memegang sesuatu hatta yahsila yadahu, sampai dia mencuci kedua tangannya, karena dia tidak tahu, fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena dia tidak tahu tadi malam tangannya kemana saja. Coba ini hadis menjadi pelajaran bagi kita pada musim Covid-19. Ada Covid, nggak ada Covid Pak, kita diperintahkan untuk mencuci tangan bahkan setiap bangun tidur. Sebagian ulama mengatakan dalam fikih bahkan tidur siang pun diperintahkan habis tidur cuci tangan. Kenapa? Dalam hadis disebutkan karena malam hari tangannya tidak tahu kemana perginya. Benar nggak Pak? Bapak tahu nggak tadi malam tangannya kemana waktu tidur? Gerayang-gerayang mana lah? Nggak tahu. Ya mungkin megang kotoran, memegang daerah tubuh kita yang kotor, kan nggak tahu. Maka dicuci. Yang menarik ada orang yang ngeyel. Disuruh cuci tangan nggak mau habis tidur. Dia mengatakan, ngapain cuci tangan? Loh kamu kata tadi malam tidurnya nggak sadar saya tahu tangan saya kemana, tahu nggak megang apa-apa kok. Udah dibiarin, dinasihatin dibiarin. Malam berikutnya dia tidur, tangannya masuk megang salah satu alat vital dia lah, kalau nggak belakang ya depan, dan dilihat banyak orang. Ya kan, dia malu banget itu. Ya ini akibat orang yang ngeyel menentang
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh cuci tangannya karena tangannya nggak tahu tadi malam di mana, malah ngayal, akhirnya diberikan hukuman oleh Allah. Malam berikutnya tangannya memegang sesuatu yang kotor di depan orang banyak. Naudzubillah min dzalik. Ya sudah, taatlah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cuci tangan. Ya, mandi itu yang mengajari umat Islam. Mandi bersih, mandi junub itu ia mengajari umat Islam. Makanya orang-orang kafir itu, Pak, itu kotor. Ya, junub nggak mandi mereka. Coba tanya sama mereka, kamu kalau junub mandi enggak? Enggak. Habis berhubungan dengan suami istri pergi ke kantor gitu aja, pakai tisu sudah pergi. Kotor, Pak. Makanya kenapa orang kafir kalau masuk Islam disuruh mandi? Bukan syarat masuk Islam itu mandi. Jadi dalam fikih disebutkan masuk Islam bukan syarat, mandi bukan syarat masuk Islam. Nah itu Ustaz suruh mandi. Mandi itu syarat sholat. Suci adalah syarat sholat. Karena orang-orang kafir selama ini nggak pernah mandi junub, najis, maka sebelum sholat mandi. Maksudnya begitulah, orang masuk Islam itu kan mesti sholat. Makanya boleh mandi setelah bersyahadat atau sebelum bersyahadat. Ini yang mengatakan mandi sebelum bersyahadat ini menggunakan dalil kisah Tsumamatu bin Athal, seorang jenderal panglima perang yang ketangkap tentara Rasulullah SAW dari Najd. Kalau daerah Riyadh sekarang, daerah Saudi ke utara itu daerah Musailamah al-Kadzdzab sana. Itu ditangkap, dibawa ke Madinah, diikat di tiang masjid. Di sini nggak ada tiangnya, ini termasuk masjid yang tiangnya nggak ada di atas tiangnya ya. Itu kalau nggak ya di tiang luar itu diikat di tiang masjid selama 3 hari 3 malam. Menunjukkan orang kafir itu boleh masuk masjid, tapi diikat, Pak. Penjaranya di masjid. Saya katakan karantina itu bisa di masjid, penjara juga bisa di masjid. Kenapa diikat di masjid? Ada hikmahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepengen orang kafir ini, musuh orang kafir ini melihat bagaimana umat Islam beribadah dalam sholat. Satu komando, ya, tertib, lurus, rapat terus, ya, satu komando, ya, dan rutin setiap hari 5 kali. Melihat begitu setiap hari. Pada hari ketiga beliau menyatakan keislamannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Padahal dilepas oleh Rasulullah, kamu pulang sono, bebas tanpa syarat. Dia mah nggak mau pulang. Ya, justru malah mandi, setelah mandi baru masuk Islam. Ya. Tetapi mandi bukan syarat masuk Islam, dia adalah syarat untuk sholat. Itu menunjukkan orang kafir najis sebelum masuk Islam. Bukan hanya najis hatinya, najis badannya karena nggak mandi junub. Nah itu, Pak. Jadi kesimpulannya tadi bahwa sebenarnya dalam Islam sendiri itu sudah ada kebersihan. Pelopor kebersihan dunia ini adalah umat Islam. Maka jangan ajari umat Islam bersih-bersih. Saya kembali kepada doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Saya berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat, termasuk nikmat ketaatan ke masjid. Tadi kan saya bicara masjid. Masjid adalah tempat yang paling bersih. Ya. Masjid adalah bukan hanya bersih fisiknya, tapi bersih fisiknya, tapi juga bersih hatinya. Makanya orang-orang masjid insya Allah hatinya bersih. Di dalam hati disebutkan, barang siapa melihat orang sering mundar-mandir ke masjid, ketahuilah dia adalah orang yang baik. Ya. Kemudian juga disebutkan bahwa orang yang mundar-mandir ke masjid itu akan disediakan satu tempat di masjid, karena dianggap itu tamu Allah.
disediakan tempat di surga karena dia adalah tamu Allah. Jadi bapak-bapak ini semua adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu larinya ke sana. Makanya marilah kita jaga nikmat ketaatan, terutama nikmat sholat berjamaah di masjid. Ini nikmat, Pak. Kita harus bersyukur, alhamdulillah bisa sholat di masjid lagi. Alhamdulillah bisa sholat subuh berjamaah. Itu harus alhamdulillah. Karena kalau kita nggak punya nikmat taat, hati kita jadi kotor. Termasuk bisa baca Al-Quran, termasuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang lain. Itu harus alhamdulillah. Itu nikmat agama. Jadi nikmat ada dua, nikmat dunia dan nikmat agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu menyebutkan bahwa hari ini aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan aku sempurnakan agamamu sebagai kesempurnaan nikmat. Jadi enggak mungkin nikmat itu sempurna kecuali dengan nikmat agama. Makanya bapak-bapak kalau mau menafsirkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, itu pasti nikmat agama, Pak. Enggak mungkin nikmat fisik. Karena yang diberi nikmat itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mereka tidak semuanya dunianya bagus, tapi pasti agamanya bagus. Bagus lagi kalau kita punya nikmat agama dan nikmat dunia sekaligus. Itu. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini jangan hilang. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik. Kesehatan itu harus kita jaga. Makanya tidak boleh, Pak, anak-anak muda itu seringnya anak muda, para aktivis itu saking putus asanya terhadap kondisi seperti ini, kadang bilang udahlah, nggak apa-apa, kacau, kita perang aja. Naudzubillah min dzalik. Haram hukumnya kita minta negara kita kacau, nggak boleh. Ya, la tatamannau liqa'al adu. Itu ada, Pak. Janganlah engkau berangan-angan ketemu musuh. Jangan, Pak. Berat, Pak, ketemu musuh itu. Was'alullahal afiyah. Mintalah keselamatan. Doalah, Pak. Indonesia itu negara yang aman sentosa. Ya. Lah jinawi ijoroyo baldatun thayyibatun warabun ghafur. Harus berdoa terus, Pak. Walaupun keadaannya seperti ini, krisis ekonomi, krisis politik, krisis kesehatan, ya sudahlah, namanya hidup kadang-kadang memang begitu keadaannya, tapi harus optimis. Makanya saya menganjurkan untuk selalu membaca sejarah dunia, termasuk Indonesia itu naik turun, Pak. Jadi kalau zaman kemerdekaan, sebelum zaman kemerdekaan, pada zaman dulu Hindu Buddha, Siwa Buddha, zaman Singosari, ya, Pak, zaman Majapahit, itu belum ada Islam kan. Kemudian Islam itu muncul di Jawa pertama kali ketika Kerajaan Demak pun itu masih turunan Raja Majapahit, Pak. Ini saya kepengen, karena pada kajian politik perlu cara berpikir politik kita itu dirubah. Kita tidak boleh sering konfrontasi, tapi harus secara high politik, melalui lobby-lobby. Karena ternyata Raden Fatah yang menjadi raja Islam pertama di Jawa itu, atau bahasa kita itu khalifah pertama, khilafah pertama di Jawa itu khilafah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak yang dibaiat oleh para wali songo. Siapa Raden Fatah itu? Ternyata anak Brawijaya V. Oh, jadi bapaknya masih kafir, Pak. Bapaknya masih jahiliyah. Tapi anaknya sudah muslim. Itu dakwah yang cerdas.
tidak menggulingkan Brawijaya, karena Brawijaya sudah hancur sendiri dengan izin Allah karena perang saudara, namanya perang Paragrek itu. Sejak Wikromo Wardono, setelah Hayam Wuruk itu hancur Majapahit yang katanya hebat itu, Pak. Sekarang masih banyak orang-orang yang menangisi kehancuran Majapahit dan menyalahkan Islam. Di mana dia hancur sendiri sebelum Islam kok? Ya, itu hancur sendiri, Pak, perang saudara. Ya, antara Wikramawardhana dengan Wirabumi itu menghabiskan banyak prajurit. Baru setelah itu Brawijaya 1 sampai Brawijaya 5 itu masih perang saudara. Ya, Kertajaya dan Kertabumi. Kalau Brawijaya 1 namanya Kertajaya, kalau Brawijaya namanya Kertabumi. Kertabumi inilah bapaknya Raden Fatah. Dia perang dengan Brawijaya 6. Ya, yang namanya Gerindra Wardana, bukan partai Gerindra tapi hampir mirip, Gerindra Wardono. Menang Gerindra Wardono. Ya, Kertabumi ini dibunuh di daerah lereng Gunung Lawu itu. Di sana ada Candi Cetha, itulah yang membangun adalah Kertabumi itu, Pak. Dibunuh di situ. Nah, Raden Fatah bapaknya dibunuh bales. Majapahit itu ada di Mojokerto, Pak. Ada namanya Trowulan. Ya, itu di situ pusat kekuasaan Majapahit di situ. Sampai Pangeran Udara itu kalah, dibunuh oleh Pangeran Yunus, Adipati Yunus, anaknya Raden Fatah. Istilah maksud saya bahwa kita, Allah Subhanahu wa taala itu akan ya membantu kita dalam menangani seluruh kasus ini, dan kita tidak perlu kemudian rame-rame. Maksudnya rame-rame itu konfrontasi begitu ya, tapi dengan cara-cara yang baik ya. Allah nanti akan menggantikan ya keadaan menjadi keadaan yang lebih baik. Itu kita belajar sejarah, Pak. Kerajaan Demak yang Islam pun akhirnya runtuh karena perang saudara antara Prawoto yang cucunya Raden Fatah itu, karena dia anaknya Trenggono. Ya, Trenggono itulah yang kemudian mengirim Fathahilah yang membuka kota Jakarta itu. Itu kan pada zaman Trenggono, pada zaman kerajaan Demak. Tapi akhirnya hancur kerajaan Demak karena perebutan kekuasaan antara Prawoto anaknya Trenggono dengan pamannya. Ya. Kemudian dengan Arya Penangsang. Arya Penangsang ini kan yang membunuh Prawoto. Arya Penangsang dikalahkan oleh Joko Tingkir. Banyaklah ceritanya itu. Kemudian hancur, pindahlah ke kerajaan Pajang di Solo. Kerajaan Pajang hancur, diganti kerajaan Mataram di Jogja. Begitu, Pak. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu kalau tadi dibaca, kalau nggak salah dari surat Ali Imran 130 berapa Ustaz tadi? 138 9. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari dipergilirkan, yang berkuasa siapa, yang dikuasai siapa, nanti yang timbul siapa, yang hancur siapa. Itu sudah sunatullah. Kekuasaan itu tidak lama-lama, maka keadaan seperti ini nggak lama, Pak. Insya Allah ada perubahan-perubahan. Makanya harus optimis, selalu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan negara ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan bercita-cita negara itu hancur, nggak boleh. As'alullahal afiyah. Ini doanya begitu, Pak ya. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa takhawuli afiatik wa fujaati naqmatik. Yang ketiga, ya Allah jauhkan kami dari musibah yang mendadak. Mati mendadak. Mati termasuk musibah ya. Mati mendadak, sakit mendadak ya. Baru-barunya berdoa. Dan yang terakhir adalah wa jami'i sakhatik, dan kami berlindung kepadamu dari seluruh murkamu. Yang menarik para hadirin, khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, ini penting nih. Ada satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika sholat malam. Nah, tolong dipraktekkan juga nih, Pak. Bagaimana doa itu? Doa itu ceritanya
Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika tidur bersama Rasulullah SAW di rumahnya. Waktu itu nggak ada lampu. Tiba-tiba Aisyah terbangun malam hari. Ketika terbangun pertama kali yang dicari suaminya, sampingnya kok nggak ada suaminya. Kemana suami saya? Dicari di seluruh tempat tidur nggak ketemu. Akhirnya beliau turun dari tempat tidur, gerayang-gerayang. Gerayang-gerayang itu meraba-raba, raba-raba. Di seluruh rumahnya mana ini Rasulullah nggak ada lampu. Yauma idzin, hari itu tidak ada lampu. Laisa fihi nur, tidak ada lampu. Tiba-tiba beliau memegang apa? Kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sujud. Jadi pahami Pak ya? Lagi sujud gimana Pak? Gini kan kakinya kan? Memegang kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sujud. Ini hadisnya menarik. Kenapa menarik? Karena sebagian ulama itu memahami, oh kaki beliau lagi nempel. Ini masalah fikih sedikit ya. Lagi nempel. Kok bisa menyimpulkan kakinya lagi nempel? Lah kan beliau memegang kedua kaki beliau. Oh memegang itu berarti nempel. Itu ijtihad ulama. Padahal nggak ada dalam hadis kakinya nempel. Makanya banyak ulama kemudian menjawab dan membantah cara mengambil hukum kakinya nempel. Karena kakinya nempel, ulama ini beristihad kalau sholat dan sujud kakinya siapa kan Pak? Ditempel. Loh mana dalilnya ini? Lah itu kan nggak disebutkan. Itu kan hanya istihad. Makanya ada ulama mengarang buku nggak benar, bukan nggak benar, itu pendapatnya lemah. Karena apa? Kaki nempel ini bukan, ini masalah khilafiyah Pak ya, nggak apa-apa ya. Kaki nempel ini itu bukan SOP sholat, bukan SOP sholatnya laki-laki. Standar operasional prosedur itu laki-laki itu kakinya, Bapak kalau berdiri kakinya nempel nggak? Ini gini ya Pak, ini mohon maaf ya, di Masjid Muhajirin ini untuk menandai berdiri pakai apa namanya? Ini apa namanya? Lakban. Saya khusnudzon untuk pengiritan. Ya, untuk pengiritan. Saya bilang gini supaya nggak ngantuk. Di masjid lain caranya nggak gini Pak. Ini kan masing-masing masjid itu beda-beda. Ada yang pakai apa namanya silang merah besar-besar. Ada yang saya melihat ada yang dua, kanan dan kiri. Maksudnya itu tempat telapak kaki. Jadi paham ya? Kanan dan kiri. Maksudnya berdiri telapak kakinya kanan dan kiri. Jadi kalau begini itu kan kalau saya tahu ini untuk berdiri. Tapi kalau dibandingkan dengan dua lakban itu, ini seakan-akan bukan begitu saya tahu. Itu kakinya tempelkan di situ semuanya, enggak cukup lah. Jadi berdirinya itu nempel kakinya. Bapak pernah enggak sholat kakinya berdiri nempel? Enggak kan? Karena jatuh nanti. Rukuknya nempel enggak kakinya waktu rukuk? Allahu Akbar. Enggak gini kan, enggak kan? Rukuknya enggak gini. Jatuh. Mesti begini. Mau gini, ada yang begini. Ada yang begini, yang penting begini. Artinya agak jarak gitu. Lah SOP sholat menurut ulama ini adalah apa? Bahwa kaki laki-laki itu begitu terus. Berdiri begini, rukuk begini, sujud pun begini, benar kan Pak? Jadi nggak ada perubahan kan? Jadi mau berdiri begini, rukuk begini, sujud pun begini. Nah, karena istihad seorang ulama ini
semuanya ikut. Oh kalau gitu berdiri begini, rukuk begini, sujud begini, ditempel. Nah ini yang masalah. Loh kok sujudnya ditempel kakinya? Nah pertanyaan gitu kan, mana dalilnya? Hadis ini kata mereka. Lah oleh ulama-ulama lain bukan, itu bukan, tidak menunjukkan kaki Rasulullah itu menempel. Karena Aisyah mengatakan saya mendapatkan dua kaki beliau sujud, dipahami dua kaki dipegang, pegang. Jadi kan nempel gini dipegang oleh tangan satu, dipahami begitu. Padahal bisa saja saya mendapatkan dua kaki beliau lagi sujud, megang satu dan megang satu, atau yang kanan megang kaki kanan, yang kiri megang kaki kiri, kan begitu. Bisa dipahami enggak maksud saya, Pak? Saya memegang kedua kaki beliau. Bapak kalau megang kaki temannya gimana, Pak? Memang kakinya harus nempel kan enggak? Megang tangan satu, megang kaki satu, tangan satunya megang kaki yang kanan. Kan bisa juga. Jadi hadis ini masih ada kemungkinan-kemungkinan. Tidak langsung bisa disimpulkan bahwa kakinya nempel. Maka kembali kepada asli bahwa kaki itu berjarak begini. Baik berdiri, baik rukuk, baik sujud. Sekali lagi ini masalah khilafiyah. Yang mau nempel saja nggak apa-apa. Yang mau renggang saja nggak apa-apa. Yang penting sholat. Yang nggak boleh itu ya nggak sholat, Pak. Makanya masalah gini kok masalah gini kadang dipermasalahkan anak-anak muda itu suka banget yang kayak gitu. Padahal kan nggak pengaruh. Yang penting kan khusyuk sholatnya. Kakinya mau ditempel nggak ditempel, ini begini, ini diributkan. Padahal yang penting dalam sholat itu kekhusyuan. Bagaimana kita bisa ngambil faedah dari sholat? Kita berdoa, kita menangis di hadapan Allah. Bukan masalah gerakan. Ya gerakan perlu kita sesuaikan dengan sunnah. Kita lihat sunnahnya seperti tadi khilafiyah. Jadi ini sekedar tambahan informasi, dalil pembanding supaya kita ternyata banyak pendapat. Nah itu maksudnya, ternyata banyak pendapat. Kalau masalah khilafiyah sholat panjang, Pak. Ya cuma kita kan nggak bahas sholat, hanya mengambil pelajaran dari hadis yang saya baca. Saya teruskan, selesai, anggap saja sholat selesai, nggak usah diributkan. Terusannya ketika sujud itu beliau mendengar, Aisyah mendengar Rasulullah lagi membaca dalam sujud. Berarti bacaannya kan agak keras, Pak. Kalau nggak mungkin dengar kalau bacaannya di batin. Bagaimana beliau dengar? Menunjukkan bahwa kalau sholat itu jangan di batin. Ustadz, boleh nggak berdoa dalam sujud pakai bahasa Indonesia tapi di batin? Wah itu ada dua kesalahan itu. Pertama, sholat bacanya di batin. Nggak ada, itu namanya melamun, Pak. Saya ceramahnya di batin gimana? Kan nggak bisa. Namanya membaca itu harus berbunyi, minimal mulutnya bergerak. Subhanallah, subhanallah. Ada yang subhanallahnya gini. Selesailah. 1 menit selesai. Harus bilang, harus ada mulutnya harus gerak, Pak. Itu sirriyah. Yang mendengar hanya dia. Kalau jahriyah orang lain mendengar. Jadi itu pertama. Yang kedua, dalam sholat tidak boleh mengucapkan bahasa Indonesia. Kalau sholat pakai bahasa Indonesia itu namanya Islam Nusantara. Ya, dalam video itu kan Allah Maha Besar. Ini ada, lihat videonya. Di Turki adzan pakai bahasa Turki, jangan sampai di Indonesia adzannya pakai bahasa Indonesia. Marilah kita sholat. Nah itu udah bahaya lagi. Makanya diusahakan, Pak, jangan berdoa pakai bahasa Indonesia dalam sholat, dalam sujud, pakai bahasa Arab. Dan ini menunjukkan bahwa membaca dalam sholat itu dibunyikan. Lah Aisyah mendengar Rasulullah berdoa, Allahumma
inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu doa sujud ketika tahajud. Ya, kalau kita mengikuti Rasulullah, marilah kita hafal doa itu, Pak. Kan itu sunnah. Jelas hadisnya sahih. Ya, yang artinya, ya Allah, saya berlindung kepada ridhamu dari murkamu. Jadi oleh itu kadang ridho, kadang murka. Ya. Lah kita ini berlindung kepada ridha Allah dari murka Allah. Jadi gini, musibah di Indonesia itu dari Allah, Pak. Mungkin murka Allah kepada bangsa Indonesia. Caranya bagaimana supaya menghindari murka Allah? Mencari ridha Allah. Makanya marilah kita berbuat yang menyebabkan Allah ridho kepada kita, selesai musibah ini, Pak. Itu cara Islam memandang menghadapi krisis apapun juga. Ya, kita nyari perbuatan yang membuat Allah ridho, selesailah murka Allah ini. Benar nggak, Pak? Kalau kita dimarahi orang tua kita, caranya gimana? Minta maaf, ridhomu wahai orang tuaku, kan begitu. Lah kalau orang sudah ridho, dimaafkan. Makanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Makanya istighfar itu menolak bala. Istighfar itu bisa ngobatin COVID-19. Masalahnya orang nggak percaya. Akhirnya apa? Ya sudah, masa sih istighfar ada hubungannya dengan COVID? Ada, itu iman bil ghaib. Jadi kita itu jangan sampai jadi orang sekuler. Enggak percaya dengan gaib. Bisa, Pak. Dalilnya surat Al-Anfal. Ya, ayat 34 sekitar itu ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wahai umat Islam, ketika Nabi Muhammad ada di antara kalian, Allah tidak akan mengadab. Sekarang itu muncul, Pak. Sekarang itu beredar film tentang masa kecil Rasulullah SAW. Kan biasanya film itu kan film-film risalah dan sebagainya. Ini ada film masa kecil Rasulullah. Ya mungkin nggak semuanya benar namanya film, tapi sebagian benar. Jadi beliau itu bayinya saja menjadi berkah, Pak. Wujud fisik Nabi, bayinya itu membawa berkah. Ketika Mekah lahir Nabi Muhammad SAW, itu kan ada pasukan gajah. Pasukan gajah pada hancur karena ada Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun gajah. Ketika kecil, ya itu beliau nggak bisa nyusui karena ibunya ya ada masalah sehingga nggak bisa menyusui anaknya. Akhirnya disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab. Tahu budaknya nyusui Nabi Muhammad, itu marah itu Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad. Ya. Tapi benci sama Nabi Muhammad, termasuk istrinya namanya Jamilah itu. Tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ronda talab wa mra'atu hammalatal khatab, itu namanya Jamilah. Jamilah ini orangnya pendendam. Suwaibah yang nyusui itu ditarik lagi, kamu jangan nyusui Muhammad katanya. Makanya musibah itu, Pak, karena menghalangi Nabi Muhammad dari menyusui, maka Allah memberikan sanksi penyakit yang sangat mengerikan kepada Abu Lahab dan istrinya Jamilah ini. Abu Lahab itu mati mengenaskan, Pak, kena penyakit kulit, bau semuanya, istrinya pergi, anaknya pergi, dia mati sendiri di rumah yang gedong itu. 3 hari tidak ada yang tahu, sampai busuk itu Abu Lahab. Kenapa? Karena menghalangi Suwaibah menyusui Rasulullah SAW. Maka diambil oleh seorang dari kampung namanya Halimah Sa'diyah. Ya, itu dari kampung. Lah kampungnya itu kering, Pak, musim paceklik. Ketika Nabi Muhammad dibawa ke kampungnya, ya, itu kampungnya langsung subur. Percaya nggak percaya saya kira ada itu, karena ini kan berkah keberadaan Nabi Muhammad.
Dan Mekah ketika ditinggal oleh Nabi Muhammad, bayinya dibawa ke kampung, itu Mekah musim paceklik, Pak, krisis ekonomi. Ketika sudah besar dibalikkan ke Mekah, Mekah subur lagi. Itu keberadaan Nabi Muhammad SAW waktu kecil sebelum jadi Nabi. Bagaimana ketika jadi Nabi? Makanya Allah berfirman, Allah tidak akan mengazab kalian selama ada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad meninggal bagaimana? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak mengazab kalian selama kalian, dan Allah tidak mengazab mereka selama mereka beristighfar. Jadi istighfar itu adalah pengganti wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu, Pak. Nanti ada buku khusus. Saya juga menulis buku namanya Kekuatan Istighfar. Kapan kita bahas di sini? Itu, Pak. Jadi ini salah satu cara kita menghadapi problematika kehidupan selain menggunakan ya hal-hal yang fisik yang diketahui orang banyak, memang harus kita lakukan juga sebagai manusia, sebagai ikhtiar. Tetapi jangan lupa kita juga harus menggunakan cara-cara yang gaib, yaitu cara-cara yang tidak kelihatan oleh manusia. Salah satunya berdoa dengan doa yang saya sebutkan tadi, sering-sering ke masjid, sering sujud, sering istighfar, banyak infak di jalan Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang dibaca oleh Ustaz tadi 133 134 surat Ali Imran, termasuk protokol kesehatan itu. Bapak yang sakit bisa sembuh dengan cara yunfikuna fis sarra wad dharra. Bisa sehat dengan cara dia apa? Wal kadhimina, sudah diterapkan, Pak, bahwa menahan marah itu bisa menyehatkan. Menahan marah itu bisa menyehatkan. Wal afina aninas, pemaaf itu biasanya orangnya sehat. Memaaf, dendam itu membuat sakit. Ya, ada buku, saya pernah nulis buku namanya Mukjizat Al-Quran dalam Kesehatan. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ternyata mengandung ajaran kesehatan, dan itu panjang masalahnya. Oleh karena itu, marilah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa dengan doa-doa yang mudah-mudahan dengan doa ini bisa menyelamatkan kita dari segala musibah. Amin ya robbal alamin. Dalam buku ini ada 13 doa. Mudah-mudahan nanti secara rutin kita bacakan di masjid ini dan dihafal oleh bapak-bapak sehingga bisa memudahkan segala urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah syuruk dan sudah boleh sholat, karena syuruknya jam 5 lebih 23 ditambah 10 menit berarti 33, tambah 5 menit berarti sekitar 35 sampai 40-an ya. Jadi syuruk ditambah 15 menit baru boleh sholat. Itu rumusnya ya. Oleh karena itu marilah kita tutup. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan atau ada pertanyaan. Saya kira setuju, Pak, ya? Setuju ya? Setuju bahwa kita masih beriman dengan gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Jangan sampai kita menjadi orang sekuler yang hanya percaya sama yang kelihatan. Enggak. Bahkan virus sendiri itu enggak kelihatan. Virus ini kan gaib. Ya kan gaib, kan enggak kelihatan. Ya, kita aja orang sekuler aja beriman kepada gaib, kepada virus. Masa kita enggak beriman kepada gaib tentang istighfar, kekuatan doa, kekuatan beriman kepada Allah bisa menyembuhkan. Ya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.